Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 43. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hehe, sebagai ucapan terima kasih karena telah membawa kami ke teratai kristal darah, kami memutuskan untuk mengantarmu pergi. Pria berpakaian biru itu memiliki senyum jenaka di wajahnya. Ekspresi pria botak, pria pendek, dan bandit lainnya berubah drastis. Kemarahan dan keterkejutan tak berujung muncul di wajah mereka. Terbunuh dengan satu tebasan, pria berwajah bekas luka, yang menduduki peringkat kedua di antara para bandit, terpotong menjadi dua oleh pedang lawan. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia tewas di tempat. Ketiga pemuda dan pemudi yang berusia kurang dari 20 tahun ini tidak bisa dianggap enteng. Kalau bukan karena teratai kristal darah, bagaimana mungkin kau bisa bertahan sampai sekarang? Mati saja. Tanpa berkata apa-apa lagi, lelaki berbaju biru itu menyerbu maju sambil memegang pedang di tangan. Para bandit segera menghampirinya. Bajingan kecil, jangan terlalu sombong, geram lelaki pendek itu dengan marah. Pria berbaju biru itu tersenyum meremehkan. Pedang di tangannya mengeluarkan suara bergetar tajam, dan pedang itu begitu cepat sehingga tampak seperti hantu. Pria pendek itu hanya merasakan sakit yang menusuk di matanya. Sesaat kemudian, rasa sakit yang hebat menjalar dari bahu kanannya ke seluruh tubuhnya seperti air pasang. Bersamaan dengan hujan darah, separuh bahu pria itu terpotong. Mata lelaki pendek itu nyaris keluar dari rongganya, dan wajahnya seketika berubah sepucat selembar kertas. Jeritan kesakitan masih terdengar di tenggorokannya saat pedang itu melesat, dan kepala pria itu langsung terpisah dari lehernya. Darah merah menyembur keluar seperti air mancur. Ekspresi pria berpakaian biru itu tidak berubah sama sekali setelah membunuh dua orang berturut-turut. Terlebih lagi, dia tidak punya niat untuk berhenti. Dia terus membantai bandit yang tersisa. Jeritan terdengar dan dahan-dahan yang patah beterbangan di mana-mana. Ilmu pedang Sang Ze telah meningkat pesat. Di dahan pohon yang menjulang tinggi itu, pemuda tampan itu tersenyum penuh minat. Wanita cantik di sampingnya juga tersenyum, dan matanya tanpa sadar menyapu ke arah teratai kristal darah. Oh tidak, teratai kristal darah dan bandit botak itu sudah pergi. Pemuda di sampingnya menyipitkan matanya, hanya untuk melihat bahwa pria botak yang semula berdiri di sana telah menghilang tanpa jejak. Teratai kristal darah juga telah diambil. Ternyata sejak awal si botak sudah melihat keadaan yang tidak baik, dan diam-diam kabur membawa teratai kristal mawar darah. Adapun kelompok saudaranya sendiri, semuanya ditinggalkan tanpa peduli. Kamu berlari cukup cepat. Pemuda tampan itu mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Xin Wen, ayo kita kejar mereka dulu. Sang Ze saja sudah cukup. Baiklah, Senior Lin Hai. Setelah berkata demikian, mereka berdua pun melompat turun dari pohon satu persatu dan segera mengejar ke suatu arah di dalam hutan. Sialan ketiga bajingan itu. Pada saat ini, si botak melarikan diri melalui hutan dengan kecepatan tercepatnya. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa seseorang akan mengikuti di belakang mereka dan bertindak sebagai burung oriole. Setiap orang untuk dirinya sendiri, dan langit dan bumi akan menghancurkannya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendirian dengan teratai kristal permata darah. Tapi ini juga bagus. Batu kristal primal bermutu tinggi yang diperoleh dari transaksi teratai kristal darah akan menjadi milikku sendiri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika si botak memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan senyum sinis. Masih terlalu pagi bagimu untuk berbahagia. Tiba-tiba, terdengar suara mengejek dari depan. Apa? Pria botak itu terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah pohon besar di depannya tiba-tiba terbelah dari tengah dengan suara keras. Bersamaan dengan serpihan kayu, tombak hitam tajam merobek udara dan menyerang dari belakang pohon dengan kekuatan yang tak terhentikan. Serangkaian darah berceceran di udara saat tombak hitam tajam itu langsung menembus tenggorokan bandit botak itu. Ujung tombak yang berlumuran darah keluar dari belakang leher bandit itu. Tombak ini bersih dan tajam serta dapat membunuh hanya dengan satu serangan. Mata bandit botak itu terbuka lebar, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Wajah seorang pemuda tampan terpantul di pupil matanya yang hampir keluar dari rongganya. Aku tidak akan mengusirmu.
Merasa, dengan jentikan telapak tangannya, Chu Hen mencabut tombak bayangan itu, dan bandit botak itu terjatuh tak berdaya ke tanah seperti tumpukan lumpur. Jika menyangkut bandit-bandit yang kejam dan jahat, membunuh mereka berarti membunuh mereka. Chu Hen tidak memiliki sedikit pun simpati padanya. Kemudian, dia berjongkok dan mengambil cincin penyimpanan dari tangan bandit itu dan memeriksanya dengan kesadarannya. Setelah memastikan bahwa teratai kristal permata darah tersembunyi di dalamnya, senyum penuh pengertian muncul di wajah Chu Hen. Heh, seorang pemimpin bandit sepertimu telah mengumpulkan banyak sekali barang bagus. Terima kasih atas hadiahmu. Seketika, Chu Hen dengan murah hati memasukkan cincin penyimpanan bandit itu ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Pada saat ini, Chu Hen jelas merasakan bahwa dua aura dengan cepat menuju ke arahnya. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Tanpa penundaan, Chu Hen berbalik dan pergi, menghilang ke kedalaman hutan dalam sekejap mata. Di sana, tidak lama setelah Chu Hen pergi, Lin Hai dan Xin Wen, yang mengejar bandit botak itu, tiba. Ketika mereka melihat mayat bandit botak itu di tanah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan membaca keterkejutan di mata masing-masing. Wih, pada saat yang sama, satu demi satu sosok ganas lainnya datang. Pria berpakaian hijau itulah yang telah menyiksa dan membunuh semua bandit, Sang Ze. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu mendapatkan teratai kristal permata darah? Tanya Sang Ze. Xin Wen menggelengkan kepalanya, sedikit kebingungan tampak di mata indahnya. Lin Hai, di sisi lain, berjalan ke mayat bandit botak itu dan memeriksa lukanya dengan kasar. Dia berdiri dan berkata, pukulan yang fatal. Sepertinya ada Oriole lain selain kita. Cahaya dingin melintas di mata Sang Ze, dan niat membunuh yang sangat dingin menyebar diam-diam. Aku tidak peduli siapa burung Oriole itu. Karena dia berani menggunakan orang-orang kita pasti tidak akan membiarkannya lolos. Ketiganya mengangguk serempak, mereka segera mengenali jejak kaki di tanah dan memperkirakan arah pelarian bandit itu. Kemudian, mereka segera mengejarnya. Di hutan yang gelap dan lembab, pada saat ini terjadilah adegan, kamu kejar aku kejar kamu. Belalang sembah menerkam jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung Oriole di belakang. Untuk sekali ini, Chu Hen berperan sebagai nelayan, dan dengan lancar mengambil teratai kristal mawar darah ke dalam tasnya. Akan tetapi, menjadi burung Oriole tidaklah mudah, dan bahaya baru pun menyusul. Jelaslah bahwa 3 orang di belakangnya cukup berpengalaman dalam pelacakan di hutan. Akan sulit untuk menyingkirkannya dalam waktu sesingkat itu. Ketiga orang ini sangat kuat. Jika aku melawan mereka secara langsung, aku tidak akan bisa menang, Chu Hen berpikir dalam hati, dan sedikit keseriusan muncul di antara alisnya. Pria berpakaian hijau yang menyerang tadi memiliki basis kultivasi setidaknya tahap pembukaan elemen tingkat kedua, mungkin bahkan lebih tinggi. Dua lainnya pasti mirip. Dengan susunan pemain seperti itu, Chu Hen bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia tidak punya pilihan lain selain lari. Aku tidak bisa terus seperti ini. Hanya masalah waktu sebelum mereka menyusul. Chu Hen tidak dapat menahan rasa cemasnya. Mungkinkah dia harus menyerahkan teratai kristal permata darah? Tepat saat Chu Hen tengah tenggelam dalam pikirannya, seekor binatang iblis berwarna abu-abu tiba-tiba muncul di hadapannya dari balik semak-semak. Itu adalah monyet berbulu abu-abu, seukuran manusia berusia 15 atau 16 tahun, dengan cakar tajam di tangan dan kakinya. Monyet roh berbulu abu-abu, binatang iblis tingkat 7. Hati Chu Hen berbinar, dan senyum jahat segera muncul di wajahnya. Orang itu mengubah arahnya. Xin Wen, yang berada di antara 3 orang yang mengejar di belakang, berkata. Lin Hai dan Sang Ze juga mengangguk. Melihat jejak kaki di tanah dan di dahan pohon, mereka dapat dengan jelas menentukan rute pelarian pihak lain. Mari kita lihat berapa lama dia bisa berlari. Cahaya dingin melintas di mata Sang Ze, dan dia sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Setelah kira-kira menghabiskan secangkir teh, sesosok tubuh yang melompat-lompat di hutan terlihat oleh ketiga orang itu. Akhirnya kita temukan bajingan ini, mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Sang Ze memimpin dan terbang, lalu berteriak dengan suara yang dalam, jika kamu tidak ingin mati, berhentilah sekarang juga. Pihak lainnya mengabaikannya dan terus menyerbu ke depan. Kamu yang memintanya. Wajah Sang Ze berubah dingin, dan pedang panjang yang tajam segera muncul di tangannya. Kekuatan True Essence yang melonjak dilepaskan, dan dengan sebuah pikiran, pedang itu langsung terbang keluar dari tangan Sang Ze dengan suara siu. Pedang itu mengeluarkan gelombang ki yang kuat di udara dan langsung mengenai sosok itu. Merasa,
Pedang tajam itu dengan paksa menembus tubuh sosok itu, dan terdengar teriakan menyedihkan dan aneh. Sang Ze, cantik sekali. Xin Wen memuji. Wajah Sang Ze menampakkan senyum bangga. Namun, ketika ketiga orang itu tiba di depannya dan melihat lebih dekat, mereka semua tercengang. Mereka melihat seekor monyet berbulu abu-abu tergeletak di tanah, dan monyet berbulu abu-abu ini mengenakan pakaian manusia, dan di kakinya terdapat sepatu manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Xin Wen dan Lin Hai saling berpandangan, dan ketika mereka sudah tenang, mereka melihat bahwa ujung ekor monyet berbulu abu-abu itu benar-benar terbakar, dan mereka samar-samar bisa mencium bau terbakar. Jadi begitulah, Lin Hai menghela napas dalam-dalam. Ia merasa kesal sekaligus terkesan. Sungguh trik Cicada Seding Carapes, yang hebat, kita semua tertipu. Ternyata ketiga orang itu telah mengejar seekor monyet sejak beberapa waktu lalu. Orang tersebut memaksakan pakaian dan sepatunya pada monyet berbulu abu-abu, lalu menggunakan api untuk membakar ekor monyet tersebut. Begitu ekornya terbakar, monyet itu langsung meloncat-loncat kesakitan dan berlari ke segala arah. Langkah ini tidak bisa dikatakan tidak cerdik. Itu sungguh tak terbayangkan. Bajingan sialan, tinju Sang Ze terkepal begitu keras hingga mengeluarkan suara berderak, dan wajahnya begitu dingin seolah-olah ditutupi lapisan es. Aku pasti tidak akan membiarkannya pergi seperti ini. Jika aku tidak mendapatkan kembali teratai kristal darah, aku, Sang Ze, tidak akan beristirahat. Pada saat ini, Chu Hen yang telah berganti dengan sepatu dan pakaian baru, sudah berganti ke rute lain untuk pergi. Memikirkan ekspresi ketiga orang itu saat mereka melihat orang yang mereka kejar adalah seekor monyet berbulu abu-abu, Chu Hen tidak bisa menahan senyum tipis. Saya ingin tahu dari institusi pendidikan tinggi mana ketiga orang ini berasal. Lupakan saja, lebih baik aku pergi saja.